Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah, diceritakan di dalam buku Daqaiqul Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah menciptakan jasad Nabi Adam alaihissalam dari beberapa bagian bumi, yaitu kepalanya berasal dari tanah Ka'bah, dadanya berasal dari beberapa bagian bumi, punggung dan perutnya dari tanah Hindia atau India. Kedua tangannya berasal dari tanah Masyriq, bagian timur. Kedua kakinya berasal dari tanah Maghrib, bagian barat. Dalam riwayat yang lain, Wahab bin Munabbih berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari beberapa tanah bumi yang 7. Kepalanya dari bumi yang pertama, lehernya dari bumi yang kedua, dadanya dari bumi yang ketiga, kedua tangannya dari bumi yang keempat, punggung dan perutnya dari bumi yang kelima, bagian belakangnya dari bumi yang keenam, kedua bahunya dari bumi yang ketujuh. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina, dahi atau keningnya dari tanah Irak, giginya dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Paris atau Persia, kedua kaki dan bahunya dari tanah Hindi, tulangnya dari tanah pegunungan, auratnya dari tanah Babylon, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan atau di negara Afghanistan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, kedua matanya dari tanah Telaga. Adapun hikmahnya adalah kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, maka dijadikan sebagai tempatnya akal, kecerdasan dan untuk bicara. Kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina, maka dijadikan sebagai alat untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Dahinya berasal dari tanah Irak, maka dijadikan alat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wajahnya berasal dari tanah surga, maka dijadikan sebagai tempatnya kecantikan dan perhiasan. Giginya berasal dari Telaga Kausar, maka dijadikan sebagai tempat yang manis-manis atau kenikmatan. Tangan kanannya dari tanah Ka'bah, maka dijadikan sebagai tempat keberkahan, maunah, pertolongan, penghidupan, dan kedermawanan. Tangan kirinya berasal dari tanah Persia atau Paris, maka dijadikan sebagai alat untuk bersuci dan istinja. Perutnya berasal dari tanah Khurasan, maka dijadikan sebagai tempatnya lapar dan lesu. Auratnya berasal dari tanah Babylon, maka dijadikan sebagai tempatnya syahwat, berkhianat, dan berdusta. Tulangnya berasal dari tanah pegunungan, maka dijadikan sebagai tempat yang keras. Hatinya berasal dari tanah surga Firdaus, maka dijadikan sebagai tempat keimanan. Lisannya
berasal dari tanah Taif, maka dijadikan sebagai tempat bersaksi atau bersyahadat, tawadu, dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan 7 lubang pada kepala manusia, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang mulut, dan menciptakan 2 lubang pada badan manusia, yaitu lubang kubul dan di bagian belakang. Dan Allah menciptakan 5 panca indera, yaitu mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, mulut untuk merasakan, 2 tangan untuk meraba, dan hidung untuk mencium. Dijelaskan dalam suatu hadis, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meniupkan ruh pada Nabi Adam alaihissalam, maka diperintahkannya ruh untuk masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ruh pun masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam mulai dari otaknya, dan dia berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun. Lalu ruh turun pada mata sehingga Nabi Adam alaihissalam dapat melihat dirinya yang masih berupa lumpur. Dan ketika ruh sampai di telinganya, maka terdengarlah malaikat membaca tasbih. Kemudian ruh turun ke hidung, maka Nabi Adam alaihissalam bersin. Dan setelah selesai bersin, ruh turun ke mulut, lidah, dan telinganya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan sebuah kata kepada Nabi Adam untuk mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Allah pun menjawab, Yarhamuka Rabbuka ya Adam, semoga Tuhanmu merahmatimu ya Adam. Kemudian ruh turun lagi ke dadanya, maka Adam mencoba untuk berdiri tetapi tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Waka bismillahirrahmanirrahim wa kanal insanu ajula. Quran surat Al-Isra ayat 11. Dan adalah manusia itu sangat tergesa-gesa. Dan ketika ruh sampai pada perut, Nabi Adam alaihissalam merasa lapar dan ingin makanan. Setelah itu, ruh pun menyebar ke seluruh jasad Nabi Adam alaihissalam, hingga jadilah daging, darah, dan otot. Kemudian Allah memberikan pada Nabi Adam alaihissalam pakaian dari kuku yang setiap hari pakaian, dan kuku yang setiap hari bertambah kebagusan dan kecantikannya. Tatkala Nabi Adam berbuat dosa, Allah mengganti kuku tersebut dengan kulit, tapi masih ada sedikit yang tertinggal pada ujung jari untuk mengingatkan asal muasal kejadian Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Allah menyempurnakan kejadian Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberi ruh dan diberikan pakaian dari surga, dan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersinar pada wajahnya bagaikan bulan purnama. Lalu Nabi Adam alaihissalam diletakkan pada keranda dan diangkat oleh para malaikat, dan Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat tersebut, bawalah dia berputar mengelilingi langit, supaya dia mengetahui indahnya langit dan apa saja yang ada di langit, hingga bertambah keyakinannya. Para malaikat menjawab, Rabbana sami'na wa ata'na. Wahai Allah, kami mendengar perintahmu dan kami patuh kepadamu. Para malaikat lalu membawa Nabi Adam alaihissalam mengelilingi langit selama kurang lebih 100 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan kuda yang terbuat dari misik putih yang semerbak wanginya. Kuda tersebut dinamakan Maimun. Dia mempunyai 2 sayap yang terbuat dari intan dan marjan. Nabi Adam alaihissalam lalu menaiki kuda tersebut, sedangkan malaikat Jibril memegang kendalinya. Malaikat Mikail berada di sebelah kanannya,
dan malaikat Israfil di sebelah kirinya. Mereka berputar-putar mengelilingi seluruh penjuru langit, dan Nabi Adam alaihissalam memberikan salam kepada para malaikat. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagi kalian. Malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam. Semoga keselamatan juga bagimu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, salam ini merupakan penghormatan kepadamu dan anak cucumu yang beriman, yang mukmin sampai datangnya hari kiamat. Demikian yang bisa saya ceritakan. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, share, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Belajar bersama, saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.